Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka dan saya mengambil jurusan Teknologi Pendidikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi apa saja yang dipelajari pada mata kuliah Teknologi Pendidikan dari sesi pertama hingga sesi ketujuh. Sesi pertama ada konsep dasar teknologi pendidikan, membangun pembelajaran efektif dan menarik. Teknologi pendidikan adalah bidang studi dan praktik yang dinamis, berfokus pada peningkatan proses belajar mengajar. Ini bukan sekedar tentang menggunakan alat-alat modern, melainkan sebuah pendekatan holistik untuk menciptakan pengalaman belajar yang optimal, relevan, dan memukau bagi setiap individu. Yang kedua ada, apa itu teknologi pendidikan? Proses sistematis meliputi perancangan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi sumber belajar yang terstruktur dan terencana. Fokus utamanya adalah menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik, sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan belajar secara maksimal. Lebih dari sekedar alat, bukan hanya soal tentang teknologi atau perangkat keras, tetapi juga mencangkup pendekatan, metodologi, dan strategi pembelajaran yang inovatif. Teknologi pendidikan mengintegrasikan berbagai teori dan praktik untuk memastikan bahwa setiap elemen pembelajaran berkontribusi pada pencapaian hasil yang diinginkan. Ini adalah jembatan antara pedagogi dan inovasi. Yang ketiga adalah ruang lingkup dan peran teknologi pendidikan. Mencangkup berbagai aspek meliputi media pembelajaran, sistem pembelajaran, manajemen pembelajaran, dan desain pembelajaran yang komprehensif. Memecahkan masalah belajar, peran utamanya adalah memecahkan tantangan belajar melalui pemilihan metode, media, dan teknologi yang tepat guna dalam pembelajaran. Meningkatkan kualitas pengajaran, membantu guru dan dosen dalam menyampaikan materi secara lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh peserta didiknya. Yang keempat ada proses pembelajaran dalam perspektif teknologi pendidikan. Dalam teknologi pendidikan, pembelajaran dipandang sebagai sebuah siklus yang terstruktur dan saling terkait, di mana setiap tahapan memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuannya adalah menetapkan hasil belajar yang jelas dan terukur, materi mengembangkan konten yang relevan dan kontekstual, metode memilih strategi pengajaran yang paling sesuai, media menggunakan alat bantu visual dan interaktif. Evaluasinya mengukur efektivitas proses dan hasil belajar. Teknologi pendidikan berperan penting dalam menyusun komponen-komponen pembelajaran ini agar saling terintegrasi dengan harmonis. Penekanan kuat diberikan pada analisis kebutuhan awal sebelum media pembelajaran dikembangkan, memastikan relevansi dan dampak maksimal. Yang kelima ada media pembelajaran, konsep dan fungsinya. Definisi media segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan pembelajaran dari pengirim ke penerima dalam upaya merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik. Fungsi krusialnya menarik perhatian, menjelaskan konsep abstrak menjadi konkret, meningkatkan motivasi belajar, dan mempermudah pemahaman materi yang kompleks. Beragam jenis meliputi media cetak buku, modul, audio perekaman suara, visual gambar atau grafik, audiovisual video, multimedia kombinasi berbagai format, sehingga media digital interaktif, aplikasi atau simulasi. Pemilihan media yang tepat dapat mengubah pengalaman belajar, membuatnya lebih hidup dan bermakna. Pemilihan dan pengembangan media pembelajaran, proses pemilihan media. Pemilihan media adalah langkah strategi yang harus menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik, usia, gaya belajar, dan latar belakangnya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, sifat materi pembelajaran yang akan disampaikan, serta kondisi dan lingkungan pembelajaran, offline, online, fasilitas yang tersedia juga. Model pemilihan media mempertimbangkan karakteristik siswa, tujuan pembelajarannya, lingkungan dan fasilitas, biaya dan efektivitas, serta ketersediaan dan kemudahan pengguna. Tahap pengembangan media dilakukan secara proses sistematis seperti model ADDIE atau AD,
Analisis kebutuhan belajar, karakteristik siswa dan lingkungan. Desain, merancang storyboard, tampilan, dan struktur media. Developmentnya, proses pembuatan media sesuai dengan desain yang telah dibuat. Implementasinya, uji coba media dalam situasi pembelajaran nyata. Evaluasinya, pembelajaran efektivitas media dan revisi berdasarkan umpan balik. Media yang baik harus akurat, sederhana, menarik, dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang terakhir ada pemanfaatan teknologi dalam pelajaran jarak jauh, yaitu PJJ. Teknologi PJJ memanfaatkan internet, learning management system atau yang dikenal LMS, video pembelajaran, aplikasi meeting online, dan multimedia interaktif untuk pengalaman belajar tanpa batas fisik. Contohnya LMS ini sering digunakan oleh anak-anak tingkat SMK. Karena waktu itu ada yang dampak COVID, jadi kita pakai LMS ini. Tantangan PJJ meliputi ketersediaan jaringan internet yang stabil, kesiapan peserta didik dalam pembelajaran materi, dalam belajar mandiri, dan kemampuan pendidik serta siswa dalam menggunakan teknologi. Keunggulan PJJ menawarkan fleksibilitas waktu dan tempat, dapat diakses kapan saja dan di mana saja tidak terikat oleh waktu, serta menyediakan kekayaan sumber belajar digital yang tak terbatas. Mau akses apapun bisa lewat internet. Peran pendidikan, meskipun teknologi berperan besar, peran pendidikan tetap vital sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemberi umpan balik untuk memastikan keberhasilan belajar peserta didik. PJJ telah merevolusi cara kita belajar, membuka peluang baru bagi pendidik inklusif dan berkelanjutan di era digital. Contohnya adalah saat ini yang kita gunakan pada mahasiswa UT yang dimana kuliahnya menggunakan kuliah online ya, pakai e-learning, itu termasuk PJJ. Sekian video yang dapat saya berikan dan saya jabarkan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pemaparan saya jelas dan berguna untuk yang lain juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.